Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai semua, kembali lagi bersama Jurnal Edukasi ya. Kali ini kita akan membahas soal teknis P3K Guru Agama Islam. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda loncengnya untuk bersama-sama membangun channel ini supaya terus berkembang. Baik, langsung saja kita bahas mulai dari soal nomor 1. Islam adalah agama fitrah, artinya titik-titik. A. Agama yang suci dan cenderung kepada kebenaran. B. Agama yang tidak sedikit pun mengandung keburukan. C. Agama yang sesuai dengan hati nurani. D. Agama yang membawa rahmat isi alam semesta. E. Agama yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Ya, baik, coba kita lihat apa agama fitrah itu menurut Islam. Islam adalah agama fitrah, itu apa artinya? Kita lihat coba. Ya, agama Islam adalah agama yang suci dan cenderung kepada kebenaran dan disebut juga agama fitrah. Jadi yang dimaksud di sini adalah Islam adalah agama fitrah, berarti artinya adalah agama yang suci dan cenderung kepada kebenaran. Jadi nomor 1 jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut nomor 2. Siapakah tokoh yang pertama kali mengemukakan asuransi di kalangan ahli fikih menurut Ahmad Syarbasi? A. Umar bin Abdul Aziz. B. Umar bin Khattab. C. Muhammad Abduh. D. Muhammad Amin bin Umar. E. Utsman bin Affan. Nah, kira-kira siapa tokoh yang pertama kali mengemukakan asuransi? Ya, ini menurut kalangan ahli fikih, yaitu menurut Ahmad Syarbasi. Itu kira-kira siapa? Kita lihat coba, yaitu adalah Muhammad Amin bin Umar. Nah, menurut Syarbasi, orang yang pertama kali berbicara tentang asuransi di kalangan ahli fikih Islam yaitu Muhammad Amin ibnu Umar, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Abidin al-Dimashqi, ya, wafat pada 1252 Hijriah. Nah, hal tersebut telah dikemukakan dalam kitabnya Rod al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absor, atau yang lebih dikenal dengan Hasyiyah Ibnu Abidin. Ya, berarti nomor 2 ini jawabannya ya adalah tokoh maupun asuransi adalah siapa tadi? Muhammad Amin bin Umar. D, ya, nomor 2. Kita lanjut nomor 3. Siapakah tokoh sahabat dari gulungan saudagar kaya? Ya, siapa tokoh sahabat Nabi dari gulungan saudagar kaya? A. Abdurrahman bin Naufal. B. Abdurrahman bin Auf. C. Abdurrahman Rawahah. D. Abdurrahman bin Jahsy. E. Abdurrahman. Nah, ini sahabat Nabi dari gulungan saudagar kaya. Itu ada 5 orang sahabat terkaya, yaitu Abdurrahman ibnu Auf, Az-Zubair ibnu Al-Awwam, Utsman bin Affan, Thalhah ibnu Ubaidillah, Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Nah, Abdurrahman bin Auf ini memiliki nilai kekayaan saat wafat itu sekitar 6.212.688 rupiah. Nah, kekayaan sahabat yang satu ini memang benar-benar luar biasa ya. Beliau adalah orang yang ke-8 yang masuk Islam. Nah, usianya 10 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu selalu mengikuti semua peperangan dalam sejarah perjuangan Islam di era Nabi ketika itu. Jadi di nomor 3 yaitu
adalah Abdurrahman bin Auf. B. Kita lanjut nomor 4. Siapakah sahabat yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak? A. Abu Bakar As-Siddiq. B. Ammar bin Yasir. C. Ali bin Abdul Muthalib. D. Bilal bin Rabah. E. Ali bin Abu Thalib. Nah, kira-kira siapa yang dari golongan anak? Semua tentu sudah bisa menebak jawabannya ya. Dari golongan anak-anak sahabat Nabi yang juga merupakan menantu dari Rasulullah ya, suami dari Fatimah Zahra ya, yaitu siapa? Ali bin Abu Thalib ya. Nomor 4 adalah E. Ali bin Abu Thalib. Nomor 5. Ilmuwan muslim yang menciptakan algoritma dan aljabar adalah A. Avicenna. B. Ibnu Rus. C. Al-Khawarizmi. D. Ibnu Khaldun. E. Ibnu Hajar. Kira-kira siapa yang menciptakan algoritma dan aljabar? Ilmuwan muslim yaitu Al-Khawarizmi. Kata algoritma itu berasal dari kata nama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, ilmuwan Persia yang menulis buku Al-Jabar wa Al-Muqabalah atau Rules of Restoration and Reduction ya. Itu terbit pada 825 Masehi. Nah, jadi Al-Khawarizmi ini merupakan yang menciptakan algoritma dan aljabar. Berarti nomor 5 adalah C. Al-Khawarizmi. Nomor 6. Memberikan sedekah dan hadiah pada anak yang masih dalam kandungan hukumnya A. Azimah. B. Rukshoh. C. Mani. D. Sah. E. Batal. Memberi sedekah atau hadiah pada anak yang masih dalam kandungan hukumnya apa kira-kira? Hukumnya adalah batal. Jika anak tersebut masih dalam kandungan maka hukumnya adalah batal. Berarti nomor 6 adalah E. Batal. Nomor 7. Hukum mengambil barang temuan adalah sunnah apabila titik-titik. A. Diperkirakan akan mubadir jika dibiarkan. B. Diperkirakan akan baik jika dimanfaatkan. C. Khawatir akan diambil dan dimiliki orang lain. D. Bermaksud menyelamatkan karena berada di tempat yang berbahaya. E. Ragu akan kemampuan untuk bisa merawatnya. Barang temuan itu sunnah. Mengambilnya sunnah apabila apa? Apabila diperkirakan akan mubadir jika dibiarkan. Nomor 7 adalah A. Nomor 8. Tokoh Islam Jamaluddin Al-Afghani termasuk seorang pembaru Islam yang mengemukakan gagasan tentang A. Islamisasi ilmu pengetahuan. B. Islam dan liberalisme. C. Pan-Islamisme. D. Postmodernisme. E. Islam akomodatif dan alternatif. Kira-kira siapa tokoh Islam Jamaluddin Al-Afghani yang termasuk pembaru Islam yang mengemukakan gagasan itu tentang apa? Gagasannya adalah Pan-Islamisme. Karena Jamaluddin Al-Afghani ini disebut sebagai pembaru Islam yang mengemukakan gagasan tentang Pan-Islamisme. Berarti nomor 8 adalah C. Nomor 9. Jalan yang menyampaikan kepada hadis disebut A. Sanad. B. Matan. C. Rawi. D. Rijalul hadis. E. Mustalah hadis ya. Jawabannya apa? Yang menyampaikan kepada hadis itu tentu adalah sanad. Semua sudah tahu ya. Berarti nomor 9 adalah A. Sanad. Nomor 10. Istilah zihar memiliki arti A. Tolak yang diucapkan dengan menyamakan punggung ibunya. B. Tolak yang diucapkan 3 kali pernyataan. C. Talak yang dilaksanakan dengan cara bersumpah. D. Talak yang dijelaskan penangguhan. E. Talak yang dilaksanakan dengan cara paksaan. Kira-kira jawabannya apa ini? Zihar itu memiliki arti yaitu talak yang diucapkan dengan menyamakan punggung ibunya. Zihar ini adalah suatu ungkapan suami yang mengatakan kepada istrinya, contohnya misalnya bagiku engkau seperti punggung ibuku. Nah, di saat ia hendak mengharamkan istrinya baginya. Secara umum mayoritas ulama termasuk ulama mazhab yang 4 yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali ini
sepakat bahwa perbuatan zihar itu hukumnya adalah haram. Sebab keharaman tersebut sebagaimana keharaman menggauli ibu kandungnya. Nomor 11. Pengarang kitab Al-Muslimun wa Ilmu Al-Hadis adalah A. Dr. M. Natsir, B. Dr. Khorai Shihab, D. C. Dr. Abdul Razak Naufal, D. Dr. Ahmad Amin, E. Dr. Adi Amin. Siapa pengarang Al-Muslimun wa Ilmu Al-Hadis? Yaitu Dr. Abdul Razak Naufal, C. Nomor 12. Menurut para pakar ahli fikih bahwa batas nisab zakat emas minimal A 75 gram emas murni, B 80 gram emas murni, C 90 gram emas murni, D 85 gram emas murni, E 95 gram emas murni. Ya, kira-kira zakat emas itu berapa? Ya, zakat emas itu adalah 85 gram emas murni, ya, karena Nabi Muhammad itu pernah bersabda, tidak ada kewajiban bagi dirimu atas sesuatu sehingga kamu mempunyai 20 dinar. Jika kamu telah mencapai 20 dinar dan telah mencapai 1 tahun, maka zakat darinya adalah setengah dinar. Sedangkan kelebihannya dihitung menurut perhitungannya. Tidak ada zakat pada suatu harta sehingga mencapai 1 tahun. Ini nisabnya. 1 dinar bernilai 4,25 gram sehingga 20 dinar sama dengan 85 gram, wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%-nya apabila telah mencapai nisab 1 tahun. Jika lebih dari itu belum kena zakat. Berarti nomor 12 adalah 85 gram emas murni. Baik, kita lanjutkan nomor 13. Raja terakhir Samudra Pasai adalah A. Maliku As-Soleh, B. Zainal Abidin, C. Abdurrahman Soleh, D. Merah Sile, C. Sayyid Ahmad. Siapa raja terakhir Samudra Pasai? Yaitu adalah C. Raja terakhir Samudra Pasai adalah Abdurrahman Soleh. Ya, C. Abdurrahman Soleh. Nomor 14. Batas nisab zakat kambing minimal A 40 ekor kambing, B 50 ekor kambing, C 60 ekor kambing, D 20 ekor kambing, E 30 ekor kambing. Nah, ini mudah ya. Zakat kambing itu minimal yaitu 40 ekor kambing. Ya, ini berlaku ketelipatannya ya. Ketika sudah memiliki 121 sampai 200, maka zakatnya 2 ekor kambing. Nah, jika 201 sampai 300, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Selanjutnya, jika jumlah 300 ekor tersebut, maka setiap penambahan 100 ekor zakatnya ditambahkan 1 ekor kambing. Nomor 15. Penyebar pertama agama Islam di Kepulauan Sulu dalam buku yang ditulis Profesor Dr. Hamka adalah A. Sayyid Abdullah, B. Syarif Muhammad Kabungsuan, C. Sayyid Sabik, D. Sayyid Abdul Aziz, E. Sayyid Umar. Kira-kira siapa yang di penyebar agama Islam di Kepulauan Sulu? Menurut Profesor Dr. Hamka itu adalah Syarif Muhammad Kabungsuan. Ini tercatat sebagai penyebar Islam ke Mindanao dan Sulu sebagaimana ditulis Hamka dalam bukunya. Hamka membahas soal-soal Islam. Ya. Nomor 16. Pengganti wudhu jika ada kondisi tertentu adalah kira-kira apa? Tayamum sama sekali tidak boleh diganti, toharoh, berhadas atau mandi. Ya, ini mudah ya. Pengganti wudhu ya jika kondisi tertentu nggak ada ya tayamum. Jawabnya 16. Sudah jelas. Nomor 17. Tokoh yang menyebarkan agama Islam pertama kali di China adalah A. Sa'ad bin Abi Waqqas, B. Zaid bin Haris, C. Hasan al-Banna, D. Khalid bin Walid, E. Haidar Ali. Nah, ini tokoh yang pertama kali menyebarkan Islam di China itu yaitu Khalid bin Walid. Ya, berarti nomor 17 D. Khalid bin Walid. 18. Yang merupakan ciri-ciri ayat Makkiyah adalah
diturunkan di Madinah sebelum hijrah. B. Mengandung nilai-nilai politik dan ketatanegaraan. C. Dimulai dengan ya ayyuhan nas, pendek-pendek. D. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, panjang-panjang, mengandung nilai perjuangan, hukum, kemasyarakatan, dan ketatanegaraan. E. Diturunkan di Makkah setelah hijrah. Nah, ini saya kira tidak asing ya untuk ciri-ciri ayat Makkiyah itu, yaitu dimulai dengan ya ayyuhan nas dan suratnya itu pendek-pendek ya. Banyak berada di juz 30. Itu mayoritas merupakan ayat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Berarti nomor 18 jawabannya adalah C. Nomor 19, yang dikenal sebagai tokoh sejarawan muslim modern. Siapa kira-kira? A. Ibnu Batutah, B. Ibnu Rushd, C. Ibnu Khaldun, D. Al-Waqidi, E. Ibnu Sirin. Nah, siapa kira-kira? Ibnu Khaldun. Nah, Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Hal Hasan atau dikenal dengan Ibnu Khaldun itu merupakan seorang sejarawan dan sosiologi Islam yang terkenal di dunia. Ibnu Khaldun itu sejarawan muslim modern. Nomor 20, apa judul karya besar Ibnu Sina atau Avicenna di bidang kedokteran? A. Al-Attiba, B. Khawanin, C. Al-Khawanin, D. Al-Qanun fi At-Tib, atau E. As-Sibah. Kira-kira apa judul karya besar Ibnu Sina? Yaitu adalah Al-Qanun fi At-Tib. Ya, Ibnu Sina atau Abu Ali Al-Husain Ibnu Sina ini di dunia barat dikenal dengan Avicenna. Nah, banyak karya-karyanya yang terkenal. Itu beliau merupakan ilmuwan seorang di bidang filsafat Islam dan juga ilmu kedokteran. Nah, beberapa diantaranya adalah Asyifa, ya, Al-Qanun Fitib, ya, Al-Isyarat wal At-Tanbihat, ya, isyarat dalam penjelasan, Uyun Al-Hikmah. Nah, ini merupakan karya-karya dari Ibnu Sina. Berarti nomor 20 jawabannya adalah D, ya, Qanun fi At-Tib, yang merupakan buku atau karya besar Ibnu Sina. Baik, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semuanya. Untuk bahasan 10 soal ini kita akan melanjutkan nanti soal yang selanjutnya. Kita tunggu saja. Jangan lupa untuk selalu stay tune pada channel ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.